Marilah pada sore hari ini, mari kita siapkan hati kita. Kita memulai doa rosario pada sore hari ini. Terlebih dahulu kita mengawalinya dengan sebuah lagu. Mari kita mengawali doa rosario ini dengan sebuah lagu dari Puji Syukur 628. Salam bagimu Maria, putri yang penuh berkat, Kau dimuliakan di surga, Kau bagaikan malaikat, Dikau sungguh terberkati, tanganmu penuh rahmat, dunia sudah diselamatkan lewat sikap patuhmu. Marilah kita memulai doa rosario kita. Kita memulai dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Pada hari ini kita ambil peristiwa mulia. Peristiwa mulia yang pertama, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Pada puluhan yang pertama ini, kami mau berdoa bersama Bunda Maria pada sore hari ini, khususnya untuk saudara-saudari kita yang saat ini yang telah meninggal akibat penyebaran virus corona yang begitu dahsyatnya melanda dunia saat ini, serta para korban bencana alam lainnya. Semoga bersama dengan doa Bunda Maria, khususnya bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal ini, semoga dapat beristirahat dalam keabadian di surga, dan semoga keluarga yang ditinggalkannya senantiasa diberikan kekuatan, ketabahan, serta penghiburan selalu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kedua. Tuhan Yesus naik ke surga. Pada puluhan yang kedua ini, kami mau berdoa bersama Bunda Maria pada sore hari ini. Teristimewa untuk bangsa dan negara kami saat ini yang mengalami banyak musibah, masalah yang tiada habis-habisnya. Semoga bersama dengan doa Bunda Maria untuk masalah dan bencana alam yang lainnya dapat cepat teratasi dan dapat juga berakhir di negara kami, sehingga roda kehidupan bangsa kami boleh pulih dan bangkit kembali. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Pada puluhan yang ketiga ini, kami mau berdoa bersama dengan Bunda Maria
untuk para relawan yang berada di garis depan dalam menjalankan tugas dan misinya sebagai relawan yang dibutuhkannya dimanapun itu. Ya Bapa, anugerahkanlah semua relawan ini dengan dibekali mereka semangat, kekuatan, kemurahan hati, serta kesehatan yang cukup, sehingga mampu menjalankan tugas misinya ini dengan baik sebagai kepedulian bagi sesama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang keempat, Bunda Maria diangkat ke surga. Pada puluhan yang keempat ini, kami mau berdoa bersama dengan Bunda Maria untuk para imammu saat ini. Semoga semua imammu saat ini senantiasa dibekali semangat, serta mampu mengembalakan umatnya dengan iman yang teguh, seperti Bunda Maria saat
menerima perutusannya sebagai Sang Bunda Penyelamat bagi kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kelima, Bunda Maria dimahkotai di surga. Pada puluhan yang kelima ini, marilah kita berdoa dengan Bunda Maria untuk intensi pribadi kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita tutup doa rosario ini dengan sebuah lagu. Kita menyanyi dari puji syukur 632. Dengarkanlah Maria, terima salamku dengan pujian syukur serta nyanyianku. Terpilihlah engkau, terpanggillah engkau menjadi Bunda Yesus, Sang Juru Selamatku.
Saudara-saudara terkasih, mari kita bersama-sama berdiri mendoakan doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas Makassar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka, puji syukur 628. Kita siapkan 355, 356.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan besertamu dan sertamu juga. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, juga segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing. Pada perayaan kudus kita ini, kita sudah memasuki hari Minggu Paskah yang ke-6. Dan lewat sabda-sabda Allah yang akan kita dengarkan bersama, kita kembali diajak untuk sungguh semakin meyakinkan diri kita bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Dan karena itu Ia mengajak juga kita untuk mengasihi Dia dalam seluruh kehidupan kita. Pada perayaan kudus ini kita juga ingin berdoa memohon rahmat kesembuhan Allah bagi saudara-saudari kita yang sakit, khususnya bagi Saudara Wikwi Lian atau Ani, juga Oma Laurencia Eni Uce yang telah menjalani operasi jantung sore tadi. Dan juga kita ingin bersyukur bersama dengan pasangan Meike dan James yang telah melahirkan anak. Kita mohon berkat Allah bagi pasangan Meike dan James yang dalam masa-masa penantian mereka untuk kelahiran anak mereka, semoga anak dalam kandungan tetap sehat selalu dan selamat sampai pada kelahirannya. Agar layak pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pewarta dan pelaksana cinta kasih kepada Allah dan kepada sesama. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah yang menanamkan cinta kasih di hati kami, agar kami mematuhi perintah-perintah-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau tidak mau meninggalkan kami seperti anak yatim piatu, maka Engkau mengutus roh cinta kasih kepada kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
berdiri. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup bersatu sebagai sahabat-sahabat Putra-Mu. Kami mohon semoga dengan daya Roh-Mu itu, kami juga dapat menghasilkan buah-buah iman dan cinta kasih dalam hidup kami setiap hari. Kami bersyukur bahwa Engkau sungguh menyatakan kasih-Mu kepada kami, dan memberikan kami pula kekuatan untuk dapat senantiasa mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama kami. Kami juga bersyukur bersama dengan hamba-Mu, Pak Sutri, Meike, dan James, yang boleh mengalami sukacita karena kasih dan berkat-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi keluarganya. Terlebih bagi bayi yang dalam kandungan, semoga Engkau tetap jaga agar bertumbuh dengan sehat sampai pada akhirnya
boleh lahir ke dunia ini dan boleh pula menggembirakan kedua orang tuanya. Kami juga memohon penyertaan dan kasih-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang dalam masa pemulihan atau masa penyembuhan dari sakit yang diderita, terlebih bagi Ui Kui Lian atau Ani, dan juga bagi Oma Laurencia Eni Uce yang tadi pagi telah menjalani operasi jantung. Semoga saudara-saudari kami ini Engkau tuntun dalam seluruh proses pemulihannya agar dapat kembali pulih menjalani kehidupan sebagaimana yang Engkau percayakan kepada mereka. Semua ini kami mohon kepadamu ya Allah, melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa ketika sampai di kota Kaisarea, Rasul Petrus masuk ke rumah seorang perwira Romawi bernama Kornelius. Kornelius menyambut dia dan ia bersujud di depan kaki Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia serta berkata, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang bertakwa kepada Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Ketika Petrus sedang berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pewartaannya itu. Maka semua orang beriman dari golongan kaum bersunat yang waktu itu menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa ternyata karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berbicara dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu Petrus bertanya, "Bolehkah kita mencegah orang-orang ini dibaptis dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Maka Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian orang-orang itu meminta kepada Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi melihat
Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa saja yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Siapa yang mengasihi aku akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu
supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, tentu kita pasti bertanya kepada seseorang ketika ia mengatakan aku mencintai engkau. Kita bertanya paling tidak apakah sungguh ia mencintai dan bagaimana ia menyatakan mewujudkan cintanya itu di dalam kehidupan. Kalau dalam bacaan kedua kita mendengarkan bagaimana Rasul Yohanes menjelaskan kepada kita bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Dan bisa saja kita bertanya, apakah betul saya dikasihi oleh Allah? Dan Yohanes menjelaskan dalam bacaan kedua bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Dan bagaimana caranya Allah mengasihi kita? Ia menyerahkan putranya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Ia memberikan putranya yang dikasihinya sebagai silih dari dosa-dosa kita. Tanpa adanya tebusan atas dosa-dosa kita, maka kita pasti akan mati karena dosa. Tetapi karena Allah sungguh mencintai kita, maka Ia mengutus putranya yang tunggal yang dikasihinya sebagai silih atas dosa-dosa kita, agar kita sungguh beroleh keselamatan, kehidupan yang kekal. Dan dipertegas oleh Yesus sendiri dalam bacaan Injil, bagaimana Ia sebagai putra Allah yang diutus, sungguh-sungguh menjadi dan mewujudkan kasih Allah itu di dalam dirinya kepada kita. Bagaimana Ia mewujudkan kasih Allah itu di dalam kehidupannya dan menjadi teladan bagi kita adalah dengan menuruti perintah Allah. Tak satu pun perintah Allah yang dilanggarnya, yang dilewatinya, yang tak dilakukannya. Semuanya Ia lakukan dalam seluruh kehidupannya.
yang kemudian menjadi teladan bagi kita untuk sungguh-sungguh juga hidup di dalam kasih seperti itu, seperti Yesus. Yesus mengingatkan kepada kita kalau kita ingin memperoleh kasih dari Allah, maka kita harus hidup dalam kasih itu sendiri. Dan bagaimana hidup dalam kasih itu, Yesus mengatakan kepada kita, menuruti perintah-perintahnya. Kita tidak dapat mengatakan, aku mengasihi Allah, aku mengasihi sesamaku. Tetapi kalau kita tidak hidup di dalam perintahnya, maka itu tidaklah benar. Kalau kita mengatakan, aku mengasihi Allah, aku mengasihi sesamaku, itu mesti berbarengan dengan kita hidup menurut perintah Allah. Di luar dari itu tidak mungkin. Dan itu yang ditegaskan oleh Yesus di dalam Injil yang kita dengarkan tadi. Dan luar biasa bahwa Yesus memastikan kalau kita hidup di dalam kasih-Nya, tinggal di dalam kasih-Nya, maka dikatakan apa yang kita minta kepada Bapa, Bapa akan memberikan kepada kita. Kalau kita minta atas nama putranya Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, juga kita bisa melihat bagaimana hasil atau buah-buah dari hidup di dalam kasih itu. Dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul yang mengisahkan tentang perjalanan dan pewartaan Petrus dan teman-temannya, di mana semakin banyak orang yang percaya kepada Allah yang diwartakan dengan penuh kasih tentu saja, karena dituntun oleh Roh Kudus. Para rasul mewartakan Yesus yang bangkit, menjadi saksi-saksi Kristus yang bangkit, dan tentu saja mewartakan kasih Allah. Sehingga ketika mereka mewartakan dan mereka hidup di dalam kasih itu, dan di sanalah orang melihat kebenaran dari apa yang diwartakan oleh para rasul itu, sehingga orang mau percaya. Tentu mengatakan dan mewartakan hidup dalam kasih, bagaimana harus mengasihi, itu gampang, mudah. Tetapi bagaimana hidup di dalam kasih itu yang seringkali sulit. Sulitnya di mana? Kalau kita tidak membiarkan Roh Allah menuntun kita, menguasai diri kita, menguasai hidup kita di dalam menjalani kehidupan kita. Seperti Yesus tunjukkan bahwa dalam menjalani hidupnya, mewartakan kabar sukacita, ia membiarkan dirinya dituntun oleh Roh Allah, Roh Kudus, sehingga ia tidak mampu mewartakan hidupnya sendiri, tetapi mewartakan Allah yang adalah kasih. Dan di sanalah orang tertarik dan mau percaya. Demikian yang dilakukan oleh Petrus dan kawan-kawan, para rasul. Dan demikianlah mestinya kita lakukan dalam kehidupan kita, sebagaimana ajakan Yesus dalam Injil hari ini. Kalau kita mau sungguh mewartakan kasih Allah, maka terlebih dahulu kita harus hidup di dalam kasih Allah itu. Dan hidup di dalam kasih Allah adalah dengan menuruti perintah-perintahnya. Apa yang menjadi perintah Allah? Tentu saja telah diungkapkan di dalam kitab suci, yang secara jelas ada 10 perintah Allah, yang kemudian juga dibuatkan 5 perintah gereja. Tentu saja menjadi pengejawantahan dari 10 perintah Allah. Nah, bagaimana kita
hidup di dalam itu, demikianlah sesungguhnya kita hidup di dalam kasih Allah itu sendiri. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, semoga peneguhan-peneguhan sabda yang kita dengarkan pada hari ini sungguh semakin memberikan kita semangat sekaligus keberanian untuk sungguh mau hidup di dalam kasih Allah, agar kita mengalami sukacita, dan Yesus mengatakan agar sukacitamu itu menjadi penuh. Mari kita tinggal di dalam kasih-Nya, menghidupinya, dan sekaligus mewartakannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam lingkungan pekerjaan kita, dalam kehidupan keluarga kita, juga dalam lingkungan kehidupan keseharian kita. Agar orang semakin dapat melihat dan mendengarkan bagaimana hidup di dalam kasih Allah yang sesungguhnya. Mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita teguhkan iman kepercayaan kita menanggapi sabda Allah ini dengan doa iman kita, syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini Tuhan kita Yesus Kristus menjanjikan kepada kita bahwa apa saja yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus akan diberikannya kepada kita. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus dengan mengatakan, Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Bagi para imam, prodiakon paroki, serta semua orang yang mewartakan Injil dengan cara apa saja. Ya Bapa, semoga para pewarta Injil mewartakan Injil sebagai kabar baik tentang kasih Allah bagi kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Bagi semua orang yang membaktikan diri bagi perawatan orang sakit dan cacat. Ya Bapa, semoga kasih menjadi modal yang terbesar bagi para perawat dan tenaga medis dalam merawat pasien, agar kesehatan badan dan jiwa mereka pulih kembali. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Bagi keluarga-keluarga Kristiani. Ya Bapa, semoga keluarga-keluarga Kristiani bersatu dan setia di antara mereka. Semoga mereka tetap bertekun dalam kasih, dan semoga Allah menjadi sumber kekuatan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Bagi orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan dan penganiayaan, korupsi, dan pilih kasih. Ya Bapa,
semoga Engkau mempertemukan mereka semua dengan orang yang sungguh mengasihi mereka dan memperlakukan mereka dengan adil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri mereka. Kami, bagi kita yang berkumpul di sini dan bagi semua persekutuan umat Kristiani. Ya Bapa, semoga kasih menjadi sasaran dan pedoman kami, dan semoga dengan demikian Allah hadir di tengah-tengah kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita juga sampaikan intensi atau permohonan pribadi kita untuk kebutuhan keluarga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Kita juga bersyukur bersama dengan Pak Sutri, Meike, dan James atas berkat Allah yang boleh mereka alami dalam kehidupan keluarga, terlebih atas bayi dalam kandungan. Semoga Allah juga tetap menjaga agar dapat bertumbuh, berkembang dengan baik, hingga pada akhirnya boleh lahir ke dalam dunia ini. Ya Bapa yang Maha Baik, berkatilah kiranya hamba-Mu Meike dan James dalam kehidupan keluarga mereka. Biarkanlah cinta kasih mereka satu sama lain tetap bertumbuh, berkembang, dan semakin membahagiakan kehidupan keluarga mereka. Terlebih di dalam menantikan buah hati yang Engkau berikan kepada mereka dalam kehidupan keluarganya. Biarlah kasih-Mu tetap menyertai bayi yang dalam kandungan istri agar tetap sehat dan selamat sampai pada akhirnya boleh hadir di tengah-tengah keluarga dalam dunia ini untuk semakin menambah sukacita dan kebahagiaan keluarga ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Juga kita memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang menjalani masa-masa pemulihan atas sakit yang diderita, khususnya bagi Oma Laurencia Eni Uce yang telah menjalani operasi jantung, juga bagi Ui Kuilian atau Ani. Ya Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu Yesus Kristus Engkau utus untuk menyatakan kasih-Mu kepada umat-Mu dengan penyembuhan-penyembuhan yang dilakukannya bagi orang-orang sakit yang membutuhkan pertolongannya. Kami juga memohon kepada-Mu, semoga Putra-Mu Yesus Kristus memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi hamba-hamba-Mu yang dalam masa penyembuhannya, Oma Laurencia Eni Uce dan Ui Kuilian atau Ani. Biarlah tangan kasih-Nya senantiasa hadir memberikan kesehatan dan kekuatan bagi hamba-hamba-Mu ini agar dapat kembali pulih dan menjalani kehidupan yang Engkau percayakan kepadanya untuk hidup dalam kasih-Mu. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Tuhan Allah yang Maha Kasih, dengarkanlah doa kami dan berilah supaya kasih-Mu tumbuh dan berkembang dalam diri kami masing-masing. Demi nama Yesus Tuhan kami, Dialah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi.
lagu persiapan persembahan 523. Bernyanyilah dengan senang, haleluya. Sang Kristus bangkit dan menang, haleluya. Nyanyikan haleluya. Ialah sang kehidupan, haleluya. Pahlawan tak terkalahkan, haleluya. Nyanyikan haleluya. Benih yang mati di tanah, haleluya. Berlipat ganda buahnya, haleluya. Nyanyikan haleluya. Bangkitlah Kristus penebus, haleluya. Bangkitlah kita ditebus, haleluya. Nyanyikan haleluya. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini mendatangkan pembaruan bagi hidup kami dan menjadikan kami Kau perkenankan untuk berhimpun sebagai sahabat-sahabat putramu dalam perjamuan kudusnya. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa kami memuji Dikau senantiasa. Teristimewa pada masa Paskah ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Sebab telah binasalah kekuasaan dosa yang dulu berjaya, dan telah dipugarlah seluruh alam yang dulu rusak. Dalam Dia pula hidup kami yang merana mendapat makna dan kekuatan baru. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami datanglah, umatmu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa
dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi maka saya akan sembuh. Aku percaya
Mari kita bersama-sama mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, Doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Semoga kami semakin berkembang dalam cinta kasih terhadap Engkau dan sesama, sampai kami Kau perkenankan menikmati kepenuhan cinta kasih-Mu di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Turunlah berkat Allah berlimpah-limpah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing, dengan segala rencana pekerjaan, usaha dan pelayanan-pelayanan di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Mari pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup 629. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.